Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri, para wali santri, keluarga dan seluruh sahabat yang semoga dirahmati Allah, mari kita buka pertemuan pengajian kitab Ar-Rasul Mu'allim ini yang ke-8 dengan baca umul kitab. Semoga dengan berkah suratul Fatihah Allah berikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, dan Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Kita akan memasuki halaman 33. Warwal Bukhari qala al-mu'allifu asy-syaikhul 'allamah Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Warwal Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan, wa Nasa'i dan Nasa'i wa Ibnu Majah an Syarik ibni Abi Namir meriwayatkan bahwa annahu, sesungguhnya Syarik, sami'a Anas bin Malikin, mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, sahabat Anas berkata begini, bainama nahnu julusun fil masjidi, saat kami duduk di masjid. Jadi julus ini jamak taksir dari jalis. Dakhala, maka tiba-tiba masuk, rajulun, seorang laki-laki, ala jamalin. Jadi dakhala ini menyimpan idh fujaiyah. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki ala jamalin, yang di atas seekor unta. Fa'anakhahu, lalu laki-laki tersebut mendudukkan unta tersebut. Orang Jawa bilang deproake. Fil masjid, di dalam masjid. Maksudnya di dalam masjid, di halaman masjid. Tsumma aqalahu, lalu dia mengikat unta tersebut. Tsumma qala lahum, lalu dia berkata kepada para sahabat Nabi yang ada di situ. Dia berkata begini, bertanya, ayyukum Muhammadun, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia sedang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang Muhammad, yang mana? Di kerumunan di masjid itu banyak orang. Saya tentu menduga bahwa orang ini tentu yang jelas belum mengenal, tapi mungkin dia menduga ada di antara kerumunan itu orang yang istimewa, yang bercahaya, yang wajahnya paling istimewa. Tapi dia ingin meyakinkan, di mana Muhammad, yang mana Muhammad. Wan nabiyyu, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun, sedang bersandar di samping. Ittika itu duduk-duduk santai ke arah samping, entah kanan atau kiri, seperti berbaring tapi miring. Nah, ini yang membuat saya menduga laki-laki ini tidak sampai yakin. Karena kalau itu pemimpin, kenapa bisa sesantai itu di tengah para sahabatnya, hanya sandaran saja begitu, santai di tengah para sahabatnya. Baina dhahranayhim, di tengah-tengah para sahabat Nabi. Dhahranayhim, yaitu bainahum, di tengah-tengah mereka. Dan Nabi hanya bersandar miring, santai-santai, bersandar santai ke arah samping.
Faqulna, lalu kami berkata, yang ditanya tentunya, hadzal rajulul abyad, Muhammad adalah laki-laki al-abyadu yang putih, al-muttaqi'u yang sedang bersandar miring, bersandar ke samping itu. Hadzal rajulul abyadul muttaqi. Nabi ya, wajahnya, kulitnya tampak putih. Tapi putihnya bukan putih, bukan. Abyad yang dimaksud di sini sebagaimana dalam riwayat-riwayat lain, kulit Nabi itu abyad yang musyrab bil humrah, yang semu merah, putih kemerah-merahan. Itu kulit Rasulullah dan tampak di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajul, lalu seorang laki-laki lalu laki-laki tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, faqala lahu kepada Nabi Muhammad. Dia berkata, menyapa Nabi dengan keras, suara kerasnya. Ya bena Abdil Muttalib, wahai cucu. Kemarin saya singgung kata ibnu kadang berarti cucu. Wahai anaknya Abdul Muttalib. Ya, Nabi adalah cucu Abdul Muttalib. Karena orang memang banyak yang lebih mengenal kakek Nabi Abdul Muttalib. Tentu Abdul Muttalib adalah kepala suku Quraisy yang masyhur di zamannya, disegani di zamannya. Abdul Muttalib. Banyak orang segan dengan Quraisy karena Abdul Muttalib. Kakek Nabi inilah yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu ratusan tahun lenyap, hanya cerita. Zam-Zam itu, sumur Zam-Zam itu lenyap ratusan tahun. Setelah dikubur oleh suku Jurhum dalam Kisruh di Mekah, jauh tentu sebelum Abdul Muttalib. Sehingga sampai orang Mekah nggak tahu di mana sumur Zam-Zam. Mereka dengar ada Zam-Zam itu dengar, tapi yang mana? Karena sumurnya tertutup rapat. Kakek Nabi inilah yang bermimpi hingga 3 kali. Dalam mimpi itu seperti ditunjukkan kembali untuk diperintahkan dalam mimpi itu untuk menggali beberapa jengkal kaki dari pintu Ka'bah, depan pintu Ka'bah. Akhirnya digali dan benar disitulah sumur Zam-Zam. Maka Abdul Muttalib ini adalah penemu sumur Zam-Zam. Maka sangat dihormati oleh orang Arab, seluruh Arab, karena seluruh Arab ini sangat menghormati Ka'bah, sangat menghormati tanah Makkah, sangat segala hal disucikan, termasuk Zam-Zam. Abdul Muttalib yang menemukannya. Jadi Abdul Muttalib itu sangat masyhur, kepala suku yang disegani. Bukannya disegani orang Quraisy, disegani seluruh suku-suku di Jazirah Arab. Ya bena Abdul Muttalib, wahai cucu Abdul Muttalib. Maka Nabi pun sering berkata, ana benu Abdul Muttalib, aku ini cucu Abdul Muttalib. Lalu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, menjawab ucapan itu sallallahu alaihi wasallam. Qad ajabatuk, sungguh aku jawab engkau. Maksudnya apa? Ya, ada apa? Kira-kira begitu dalam bahasa Indonesia. Ya, ada apa? Nabi artinya sangat respon dengan panggilan itu. Padahal Nabi sedang berada di tengah-tengah sahabatnya. Mungkin Nabi sedang mengajarkan sesuatu, berbincang dengan para sahabatnya. Ada orang asing datang dan Nabi sangat responsif dan menjawab dengan cepat. Faqala lahu rajul, lalu orang itu berkata pada Nabi, ya Muhammad. Ingat, manggil saja ya Muhammad. Karena ini orang Badui. Ini sa'iluka, sungguh aku akan bertanya kepadamu. Wa musyaddidun 'alaika, dan aku bertanya dengan kasar kepadamu. Musyaddid itu ya, memberatkan kepadamu. Fil mas'alati, di dalam pertanyaan. Fala tajidanna, maka jangan sampai engkau marah.
nunnya nun taukid, fala tajidanna, maka sungguh jangan sampai engkau marah alayya kepadaku, jangan sampai kau menemukan, asli artinya tajidanna, menemukan ada amarah kepadaku, fi nafsika, di dalam hatimu. Ini orang meskipun kasar punya ya tata krama, dia minta izin, jangan marah kalau pertanyaanku ini kasar. Faqala, Nabi dengan sabar menjawab, sal amma badalak, bertanyalah tentang hal-hal yang bada, yang muncul, yang tampak laka bagimu. Ya silakan pertanyaan apapun lah, masalah apapun yang kira-kira yang perlu kau tanyakan, tanyakan saja. Faqala, lalu orang tersebut berkata, as'aluka, saya bertanya kepadamu, birabbik, dengan ya, menyebut Tuhanmu, atau dengan birabbika, demi Tuhanmu, baknya bisa bak qasam, demi Tuhanmu, wa rabbi man qablaka, dan demi Tuhan orang-orang, Tuhannya orang-orang sebelummu. Allahu, ini ada hamzah istifhamnya, apakah Allah arsalaka, telah mengutusmu, ilan nasi, kepada manusia, kullihim, seluruh manusia. Allah mengutusmu kepada seluruh manusia Muhammad. Faqala, lalu Nabi berkata, menjawab, Allahumma na'am, Allahumma ya Allah. Nabi berkata Allahumma ini untuk tabarrukan dan untuk penekanannya, memantapkan jawaban. Na'am, ya, aku diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya orang Quraisy, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia. Qala, orang itu berkata lagi, lalu sekarang fa'anshudukallah, maka aku memintamu, billahi, demi Allah. Anshudu itu bertanya atau meminta dengan sungguh-sungguh, sampai membawa sumpah dengan menyebut nama Tuhan. Allahu, apakah Allah amaroka, telah memerintahkanmu, an-nusolya, supaya kita sholat as-sholawati al-khamsa, sholat 5 waktu, fil yaumi wal lailati, sehari semalam. Qala, Nabi menjawab, Allahumma na'am, ya. Qal, orang tersebut berkata lagi, fa'anshuduka billahi, aku kembali bertanya kepadamu demi Allah. Allahu amaroka an nasuma hadza syahra, apakah Allah memerintahkanmu agar kita ini berpuasa di bulan ini, minas sanati, bulan ini maksudnya bulan Ramadan, minas sanati, dari 1 tahun, dari seluruh 1 tahun itu ada 1 bulan yang diwajibkan puasa. Qala, Nabi menjawab, Allahumma na'am. Qala fa'anshuduka billah, lalu aku memintamu kembali, bertanya kepadamu, bersumpah dengan nama Tuhan. Allahu amaroka, apakah Allah memerintahkanmu Muhammad, anta akhudha hadhi shadaqata, supaya engkau mengambil sedekah ini, yaitu zakat, mengambil sedekah sebagian dari harta orang, yaitu orang siapa? Min aghniyaina, dari orang-orang kaya kami. Fataqsimana, lalu engkau membaginya, ala fuqaraina, atas atau kepada orang-orang fakir kami. Faqala Nabi, lalu Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am, ya. Faqala ar-rajulu, lalu orang itu berkata begini, amantu, aku beriman, bima, dengan agama, jita, yang telah datang, engkau telah datang, jita, yang engkau telah datang, bihi, membawa ma, aku mengimani ajaran agamamu wahai Muhammad. Wa ana rasulu man warai, dan aku ini adalah utusan orang-orang, utusan kaum, utusan masyarakat yang ada di belakangku. Aku meninggalkan mereka di kampungku sana jauh. Min qaumi, yaitu min bayaniyah, kaumku. Aku ini utusan, delegasi.
Dan kenalkan Muhammad wa ana Dhimam ibnu Tha'labah. Aku ini bernama Dhimam ibnu Tha'labah. Akhu Bani Sa'ad bin Bakr. Saudaranya keluarga Sa'ad bin Bakr. Keluarga Bani Sa'ad bin Bakr. Jadi Bani Sa'ad bin Bakr ini yang dikenal dengan ya Bani Sa'ad. Dikenal di antara mereka adalah perempuan yang pernah menyusui Nabi dan Nabi pernah disusui di sana. Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari suku Sa'ad bin Bakr. Jadi Nabi pernah hidup di tengah-tengah keluarga Sa'ad bin Abi Bakr. Dan keluarga ini adalah masih saudaranya Dhimam bin Tha'labah. Jadi Dhimam langsung masuk Islam setelah mengajukan berapa pertanyaan? 4. Bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Ada perintah sholat, perintah puasa, dan perintah zakat. Ada 4 pertanyaan yang membuat Dhimam bin Tha'labah ini beriman. Dhimam ini tamu atau delegasi yang istimewa bagi para yang dia terima saat itu kepada kaumnya, dan dia berjanji pula dia akan menyampaikan, mengikrarkan keislamannya di depan kaumnya, dan benar kemudian kaumnya mengikuti Islamnya Dhimam. Ini kata para sahabat beberapa kali disebutkan orang ini cerdas, tamu yang cerdas, bertanya simpel dan menyimpulkan dengan cepat dan mengambil sikap dengan cepat, tepat pula dia beriman. Kita bayangkan ya, jadi orang ini kenapa cerdas? Dia mengajukan 4 pertanyaan. Dia tidak perlu meminta mukjizat dari Rasulullah. Tidak perlu melihat sesuatu yang khariqul ada, sesuatu yang di luar kebiasaan. Tidak perlu meminta kehebatan-kehebatan yang bersifat mukjizat. Minta yang hal aneh-aneh, tidak. Dia bertanya, berpikir dengan cepat. Nabi itu diutus untuk seluruh manusia. Oh iya. Saya membayangkan dia sudah punya pengetahuan sebelumnya bahwa Nabi akhir zaman itu memang untuk seluruh manusia. Bukan untuk satu kaum saja. Kedua, ketika bertanya sholat dan dia mendapat jawabannya, dia kemudian bersadar bahwa agama yang benar itu agama yang mengajarkan pemeluknya untuk selalu komunikasi dengan Tuhan. Dengan komunikasi itulah pemeluk agama tersebut akan selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan, mendapatkan sinar-sinar dari Tuhan, dan dia bisa menjalankan kehidupan. Pemeluk itu menjalankan kehidupan sehariannya dengan benar. Sholat 5 waktu. Ada puasa, ibadah puasa, pengendalian diri. Ada zakat, bahwa orang kaya harus berbagi dengan kepada orang miskin. Itu ajaran agama yang benar. Setelah mendapatkan jawaban itu, dia menyampaikan keislamannya. Dan tentu saya membayangkan pula bahwa orang ini juga melihat satu pancaran Rasulullah. Kedua, akhlak Rasulullah. Di tengah para sahabatnya sangat dekat dengan para sahabatnya. Rasulullah bukan seperti raja. Nabi muttaqi di tengah-tengah sahabatnya. Ketiga, sang Nabi ini menerima kedatangannya meskipun dia bertanya dengan sangat kasar, yang tentu dia ketika misalnya menghadap Raja Romawi saat itu, Raja Persia saat itu tidak akan berani itu mengajukan pertanyaan yang sekasar itu. Tapi dia bisa menyampaikan pertanyaan kasar itu dan menerima jawaban dengan baik. Ini Nabi, bukan raja. Sifatnya Nabi, maka dia percaya. Jadi isi jawaban dia analisa dengan cepat, dan dia juga melihat khalqu Rasulillah, fisik Rasulullah, dan khuluqu Rasulillah, dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu pengamatan di luar
tentang hidayah. Tentu semuanya adalah di balik itu adalah hidayah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini akhlak Rasulullah. Jadi siapapun yang kita mempunyai ilmu menyampaikan ajaran Islam, ajaran Rasulullah, kita lihatlah bagaimana Nabi menyampaikan ajaran itu. Karena bisa jadi bukan hanya persoalan ajaran yang benar yang diperlukan, tapi cara menyampaikannya juga harus benar. Meniru Rasulullah SAW tentu ya tidak mungkin bisa meniru 100%. Warwa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan, berarti di sahihnya, an Abi Ayyub, dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Ayyub inilah ya sahabat yang sangat sepuh dan meninggal di Konstantinopel ya, di Turki, di Istanbul Turki, dimakamkan di Istanbul Turki. Ini salah satu-satunya sahabat yang dimakamkan di Istanbul Turki, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ke Turki tentu haruslah ya menyempatkan diri, kalau yang mau wisata ke Turki mendatangi, menziarah di makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari berkata begini, anna Arabiyan, ada seorang Badui. Jadi Arab itu nisbahnya Arabi, orang Badui. Beda dengan Arab. Arab itu orang Arab, bangsa. Arabi dia. Kalau Arabi artinya orang Badui, orang pedalaman. Ada seorang Arabi, Aradha, itu menghalangi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin, saat itu Nabi di dalam perjalanan. Fa akhadha bi khitami naqatihi, lalu orang tersebut memegang tali kendali unta Rasulullah. Tali kendali yang diikatkan di depan di hidung, kemudian dipegang gitu ya, tali kendali. Ini bagian depannya dipegang, akhadha bi itu artinya memegang, dipegang. Au bizimamiha. Ada dua versi redaksi hadis. Ini rawinya ragu apakah saat itu sahabat Abu Ayyub berkata khitami naqati atau zimami naqati. Ada dua syak minar rawi. Au bizimamiha, sama artinya, tapi redaksinya yang berbeda. Tsumma qala, lalu orang itu, Badui itu berkata, ya Rasulullah, au ya Muhammad. Ini juga syak minar rawi, rawinya ragu persisnya seperti apa. Dia bilang ya Rasulullah atau bilang ya Muhammad. Dalam riwayat itu gimana ini sahabat bercerita. Baik, bisa jadi ya Muhammad karena orang Badui begitu ya memanggilnya. Secara umum saya tidak bisa memastikan. Akhbirni, beritahu saya, bima yuqaribuni, dengan hal-hal yang bisa mendekatkanku minal jannati, dari surga. Apa sih amal-amal yang bisa mendekatkanku dari surga? Wa ma yubaiduni, dan hal-hal yang bisa menjauhkanku minan nari, dari neraka. Nabi sedang berjalan di atas ontanya, dihentikan, dihalangi, lalu dipegang itu biar tidak jalan onta Nabi, lalu dia bertanya seperti itu. Ini kalau raja bisa marah besar ini. Saya pikir ini mana pas pampresnya ini. Nabi tidak ada pas pampersnya, tidak ada pengawal-pengawalnya. Dikenal ada pengawal itu zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Qala, dari mulai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tidak punya pengawal. Maka sahabat Abu Umar ditusuk saat sholat subuh. Sahabat Utsman bahkan dikepung oleh para demonstran dan kemudian wafat, dibunuh. Sayyidina Ali saat berangkat sholat subuh sendirian tanpa pengawal, ditebas, meninggal. Sayyidina Muawiyah yang kemudian mengambil hurras, para pengawal ya, mulai khalifah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan.
Baik, bahkan Sayyidina Umar itu biasa tidur di depan masjid, bawa pohon kurma biasa. Dan Rasulullah juga di tempat tidurnya juga sangat sederhana sekali. Sahabat Umar itu pernah kedatangan tamu, utusan dari Romawi, tentara Romawi datang ingin melihat Madinah, ingin bertemu dengan Raja Madinah katanya, yang tentaranya luar biasa, bisa menaklukkan negara-negara kota-kota besar yang bahkan pusatnya Persia takluk, pusatnya Romawi ini Syam takluk. Siapa ini? Rajanya siapa? Datang ke Madinah ingin mendatangi istana katanya. Mana istananya pemimpin kalian? Kata para sahabat yang menjumpai saat itu, pemimpin kami tidak punya istana. Baik, mana? Tunjukkan tempatnya. Ditunjukkan, dibawa ke depan masjid. Saat itu Sayyidina Umar tidur. Jangan ganggu, sedang tidur. Yang mana? Itu pohon kurma. Ini Amirul Mukminin menguasai Syam, menguasai Irak, menguasai Persia, Yaman, Jazirah Arab, semuanya tidur di bawah pohon kurma. Maka kemudian orang itu berkata, pasti kamu ini nabi. Kalau enggak nabi, pengikut nabi. Kata Sayyidina Umar, aku pengikut nabi. Kemudian dia masuk Islam dan enggak mau pulang, tinggal di Madinah. Baik, kala sahabat Abu Ayyub berkata, rawi hadis ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Fakaffan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menghentikan perjalanan. Tidak meneruskan perjalanan, artinya menuruti kehendak orang tersebut. Fakaffa itu artinya menahan diri. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadhara, lalu dia memandang fi ashabihi, kepada para sahabat-sahabatnya. Kanan kirinya, belakangnya, rombongan berhenti. Nabi menatap para sahabatnya. Tsumma qala, lalu Nabi berkata, laqad wuffiqa au laqad hudiya. Sama, ini juga rawinya ragu-ragu redaksi mana yang diucapkan Nabi. Laqad wuffiqa, sungguh telah diberi petunjuk orang tersebut yang bertanya ini. Laqad hudiya, sungguh telah diberi petunjuk orang ini. Orang ini telah diberi petunjuk, kata Nabi. Qal, Nabi berkata, ini fa'ilnya Rasulullah. Kaifa qulta, bagaimana engkau berkata? Maksudnya adalah kamu tadi bagaimana ucapanmu kira-kira? Qala, berkatalah Abu Ayyub Al-Ansari, rawi hadis, sahabat Abu Ayyub berkata begini. Fa'ada, lalu A'rabi tersebut mengulangi pertanyaan. Fa'ada, lalu orang Badui tersebut mengulangi pertanyaan. Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Lalu faqala, lalu berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, begini jawaban Nabi. Kamu ingin bisa dekat dengan surga dan jauh dari neraka? Ta'budullaha. Ta'budu, menyembah engkau Allah, kepada Allah. La tusyriku bihi, engkau tidak menyekutukan bihi, dengan Allah, syai'an, kepada sesuatu. Jangan sekutukan Allah. Wa tuqimu, dan engkau mendirikan as-sholata, salat. Wa tu'ti, dan engkau mengeluarkan az-zakata, zakat. Wa tasilu, dan engkau menyambung ar-rahima, persaudaraan. Persaudaraan darah. Saudaramu, kakakmu, adikmu, paman, bibi, ponakan, ini adalah rahim yang harus engkau sambung, jangan putus. Seberapapun perbedaan, bahkan perbedaan agama, maka rahim itu harus terus disambung. Yang anak menghormati orang tuanya. Maka saat dulu zaman jahiliyah, saat di era Mekah itu, orang-orang Quraisy yang tua-tua itu
bingung, marah dan bingung. Marah, anak-anaknya masuk Islam mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah, marah. Orang tua-tua di awal-awal itu marah. Tapi bingung juga, ini ikut Muhammad tapi menjadi lebih baik. Lebih rajin membantu orang tuanya, lebih hormat kepada orang tuanya. Hanya urusan satu aja. Jangan halangi ketika mendatangi Muhammad, ketika mengaji kepada Rasulullah. Selain itu anaknya menjadi baik-baik, menjadi lebih berbakti. Jadi bingung, ini marah tapi ya heran. Baik, setelah menjawab itu semua, Nabi lalu berkata begini, da'in naqata, tinggalkan atau lepaskan an-naqata, unta ini. Jadi an-naqah ini isim ma'rifat, ada al, saya menduga alnya ya lil ahdi, apa ya, lil ahdi al-huduri mungkin, artinya unta ini ay hadhihin naqah. Wa rawa Ibnu Sakan, dan Imam Ibnu Sakan meriwayatkan wattab, ini baknya sukun ya, tapi saya revisi ya, ini baknya fathah, bacanya Tabaraniyu bi fathil ba, menisbatkan nisbat kepada kota Tabariyah, sebuah kota di Yordania, Urdun. Demikian penjelasan Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitabnya Al-Lubab fi Tahdhibil Ansab. Al-Lubab fi Tahdhibil Ansab. Dia berkata At-Tabarani, yaitu bi fathit ta wa wal ba, fathah ta dan ba. Tabarani, bukan Tabrani, bukan Tabarani. Meriwayatkan fil Mu'jamil Kabir, di dalam kitab Al-Mu'jamil Kabir. Imam Tabarani punya Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jam apa lagi? Al-Wasit, Mu'jamus Shaghir. Wa Abu Muslim Al-Kajjiyu, dan Abu Muslim Al-Kajjiyu di dalam kitab Fis Sunan, di dalam Sunan. Anil Mughirah bin Abdillah al-Yashkuri, dari Mughirah bin Abdillah al-Yashkuri, anna abahu, sesungguhnya bapaknya Mughirah. Siapa bapaknya Mughirah? Abdullah. Abdullah haddatsahu, menceritai Mughirah. Bapaknya bercerita kepada Mughirah. Qala, berkata sang bapak, yaitu Abdullah al-Yashkuri, berkata begini, intolaqtu, saya pernah berangkat ilal Kufati, menuju Kufah, kota Kufah, Irak. Fadakhaltu, lalu aku masuk al masjidah, di dalam masjid, sebuah masjid. Faidha rajulun, maka tiba-tiba saya berjumpa seseorang, min Qais, dari suku Qais, yuqalu lahu Ibnul Muttafiq, disebutlah nama orang itu ternyata bernama Ibnul Muttafiq. Yuqalu, disebut lahu bagi rajul, apa nama, Ibnul Muttafiq. Wa huwa yaqulu, orang itu berkata begini, bercerita kepada saya. Jadi saya di masjid itu bertemu dengan laki-laki dari Qais, dan dia bercerita begini, saya ini pernah mendapatkan informasi tentang sifat-sifat Rasulullah. Dulu saya pernah mendapatkan informasi tentang sifat-sifat Rasulullah. Lalu tak cari itu, mana itu ya orang namanya Muhammad, katanya sifatnya begini-begini baik, orangnya mana itu, cari. Jadi orang ini dulunya pernah ke Madinah, dan ketika bercerita, tapi bukan di Madinah, berceritanya di Kufah. Jadi dia tinggalnya di kemudian hari di Kufah, bertemu dengan Abdullah al-Yashkuri. Usifa, disifati, li untukku, Rasulullah, sopo, ini nabil fa'il, Rasulullah SAW. Artinya aku diberitahu tentang sifat-sifat Nabi. Fatolabtuhu, lalu aku mencarinya, mencari Nabi. Falaqitu, lalu aku menemuinya, bi Arafat, di tanah Arafah. Saya menduga dugaan kuat ini, insya Allah pasti.
Ini saat haji wada. Haji wada. Jadi Nabi haji cuma sekali di tahun 10 di akhir hayatnya itu. Arafat. Berjumpa di Arafah. Jadi ini termasuk seseorang sahabat yang bertemu Nabi hanya di haji wada. Beberapa kali di momen-momen haji wada. Fazahamtu, lalu aku berdesakan alaihi untuk bertemu Nabi. Fazahamtu alaihi. Sampai ada yang mau orang tentu banyak ingin mendekat kepada Nabi. Siapapun itu saat itu ingin mendekati Nabi. Maka jangan heran ya, Nabi saat di Arafah, supaya orang tidak selalu mengelilingi Nabi, berada di dekat Nabi, Nabi berkata saat di Arafah, Nabi wukuf di Arafah itu di kaki bukit atau di Jabal Rahmah. Setelah Nabi khutbah, Nabi sholat zuhur asar di perbatasan antara Namirah dan Arafah. Jadi di batas Arafah, di pinggiran Arafah, Arafah pinggir yang berdekatan dengan Namirah itu, Nabi lalu naik onta tanpa tenda mulai setelah zuhur, lalu mendekat ke Jabal Rahmah di tengah Arafah itu. Dan Nabi berkata, waqaftu hahuna, aku wukuf di sini, tapi semua Arafah ini adalah mauqif. Semua Arafah ini tempat wukuf. Jadi kalian tidak perlu harus mengikutiku di dekatku, bergerombol di sini. Di mana pun silakan, bebas. Waqaftu hahuna wal jam'u kulluha mauqif. Jamu itu juga disebut artinya Arafah. Arafah itu semua adalah tempat wukuf. Baik. Maka ada yang berkata begini, faqilali, lalu diucapkan kepadaku, ada orang berkata kepadaku begini, ilaika anhu. Artinya ilaika anhu ini terjemahan bebasnya, menjauhilah dari Rasulullah. Menjauhilah dari Rasulullah. Ilaika anhu. Udah, ini orang berebut-rebut ini. Faqala, lalu Nabi berkata begini, da'u ar-rajula, biarkanlah. Nabi kemudian berkata, biarkan orang itu mendekat. Da'ur rajula, kayaknya orang ini ada hajat, ada kebutuhan untuk disampaikan kepadaku. Da'u, biarkanlah, kalian biarkan. Da'u, kalian biarkan ar-rajula, laki-laki itu. Arabum malah. Arabum malah. Jadi manya ini mazaidah yang artinya apa ya? Untuk menunjukkan ini. Ai hajatumma. Kalau ini jadi mubtada ya. Arabumma lahu jadi khobar, ai lahu arabumma. Arabumma ada kebutuhan. Kalau jawab maknanya begini, ada hajat opo wae, hajat apapun, lahu khabarnya itu miliknya. Bisa jadi orang ini punya hajat, meskipun hajat apapun lah, arabum malah, dia mempunyai sebuah hajat, biarkan dia mendekat. Qala, kata Abu Ayyub, masih Abu Ayyub ya? Oh enggak ya? Qala, berkatalah Abdullah al-Yashkuri, sang rawi berkata, maaf keliru. Qala, berkata si siapa? Ibnul Muntafiq berkata begini, fazahamtu Ali, lalu aku berdesak-desakan alaihi, berjumpa Nabi, hatta kholastu, sehingga atau sampai lolos, aku lolos ilaihi, menuju Nabi, sampai aku bisa lolos ya dari desak-desakan orang sampai kemudian mendekat Nabi. Fa akhadtu bi khitami rahilatihi, lalu aku pegangi tali kendali kendaraan Nabi. Rahilah itu artinya kendaraan yang ditunggangi. Saat itu yang ditunggangi Nabi saat haji wada adalah onta. Nabi naik onta yang Nabi sendiri memberi nama onta tersebut dengan Qaswa. Ontanya diberi nama Qaswa. Sang rawi tidak tahu ya, berarti nggak disebutkan tentang nama si onta ini. Onta itu Nabi punya onta diberi nama, yang punya
beberapa benda-benda juga diberi nama. Unta Nabi diberi nama Qaswa bi khitami rahilatihi, dengan tali kendali kendaraan Nabi. Qaswa ya. Jadi Nabi Arafah naik unta, tapi saat di siang itu Nabi turun dari unta ya. Saat doa zuhur itu Nabi turun dari unta. Nabi berdoa panjang mulai zuhur sampai maghrib. Nabi berdoa, kedua tangannya diangkat, sampai Nabi itu kalau ini kain ikhramnya itu jatuh gitu, Nabi masih ya, hanya salah satu tangannya lah untuk membenahi kain ikhram itu, yang satu tetap diangkat. Jadi tidak berhenti yang namanya berdoa. Baik. Fama ghira alayya, maka tidak. Ghira ini diterjemahkan dengan fama ghadiba alayya nabiyyu. Fama ghira, maka tidak mendapat marah alayya atasku. Artinya aku tidak dimarahi oleh siapapun dan juga tidak dimarahi oleh Rasulullah. Saya pegang itu tali kendali unta Nabi. Nabi ini saat perjalanan mau ke Muzdalifah atau seperti apa ya. Tapi kalau siang jelas Nabi turun dari unta. Jadi Nabi di Muzdalifah naik unta, di Mina naik unta. Tsumma qultu, lalu aku berkata begini, syai'aini, tentang dua hal, an syai'aini, as'aluka, aku bertanya kepadamu, anhuma, tentang dua hal itu. Ma yunjini minan nari, apa yang bisa menyelamatkanku dari neraka, wa ma yudkhiluni al jannata, dan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Lalu berkata si Ibnu Al-Muntafiq ini, sang yang bertanya ini berkata begini, fanadhara, lalu Nabi memandang ilas samai, ke langit. Dan ini kan orang bercerita kepada Abdullah Al-Yashkuri. Tsumma aqbala alayya, lalu Nabi menghadap kepadaku, biwajihi, dengan wajah Nabi al-karimi, yang mulia. Jadi di dalam tradisi ulama salaf itu kalau menyebut anggota tubuh Nabi ditambahi dengan al-karim, tangan Nabi, biyadihi al-karimah, biwajihil karim. Faqala, lalu Nabi berkata begini, la in kunta aujaztal mas'alata laqad a'zamta wa tawwalta. La in kunta, sungguh jika engkau bisa meringkas pertanyaanmu. Laqad a'zamta, sungguh telah kau la in kunta aujaztal mas'alah, laqad a'zamta, sungguh telah kau anggap besar, wa tawaltalan, engkau panjangkan. Jadi engkau ini menganggap pertanyaan ini besar dan engkau mengharap ini mendapat jawaban yang panjang, padahal ini jawaban yang bisa dijawab dengan ringkas. Faqil alayya, maka fahamilah, alayya, dariku, bimana anni, dalam riwayat lain faqil anni. Ini jawabannya, ubudullah, sembahlah Allah, la tusyrik, jangan sekutukan, bihi, dengan Allah, syai'an, sesuatu apapun, waqim, dan tegakkan as-sholat al-maktubata, sholat wajib. Tauhid kepada Allah, tegakkan sholat, wa addiz zakata, dan tunaikan az-zakata, zakat al-mafrudata, yang diwajibkan, wa sum ramadhana, dan puasalah bulan Ramadan. Baik, hadis berikutnya, warwa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi fi syama'ili, dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Wal lafdzu li Muslimin, redaksi hadis ini adalah ada dalam riwayat Muslim. An Anas radhiyallahu anhu,
Sahabat Anas bercerita begini. Anna mur'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, kana yang fi aqliha, di dalam akalnya, syai'un, isimnya kana, sesuatu, di akalnya ada sesuatu. Di dalam riwayat lain disebutkan min junun, ada sedikit ketidakwarasan. Ini perempuan yang kurang waras lah, kira-kira begitu. Faqalat, lalu perempuan itu berkata begini, ya Rasulullah, di tengah jalan ini, di tengah jalan, di tengah-tengah banyak orang tiba-tiba menghadang Rasul dan berkata, ya Rasulullah, innali ilaika hajah, sesungguhnya aku punya butuh kepadamu. Li khobar muqaddam hajatan, gitu ya, isimnya inna. Faqala, lalu Nabi berkata, ini orang kurang waras. Nabi masih melayani ya, tidak menjauh. Ya umma fulan, wahai ibu fulan, unzuri, lihatlah, ayyas sikaki, jalan yang mana, sikak jamak dari sikkah, syi'ti, kau inginkan, kamu mau kemana, ke jalan mana, ya, lihatlah, maksudnya gimana, aku siap mengikutimu. Kau mau kemana, aku siap mengikutimu. Hatta aku biasa, sampai aku penuhi lagi untukmu hajataki, kebutuhanmu. Ini Nabi membuka diri. Ini membuka diri. Baik, kamu mau kemana, aku turuti. Kau mau menyampaikan apa, kau mau butuh apa, aku akan penuhi. Fakhola maha, maka Nabi sendirian maha bersama perempuan tadi. Fi ba'di turqi, di sebagian jalan, maksudnya di sebuah jalan. Hatta faraghat, sampai perempuan itu usai min hajatiha, dari hajatnya, ngobrol ya, matur dengan kepada Nabi, dan Nabi nanggapi dengan seksama. Padahal ini orang waras. Kemarin kalau saya ceritakan lain lagi, ini perempuan yang budak, ini perempuan yang kurang waras. Bisa ya kira-kira orang semulia itu, ya mungkin gara-gara itulah mulia itu. Dan banyak kemuliaan-kemuliaan Nabi karena memang perhatian Nabi kepada semua orang. Manusia ingin mulia ya dengan cara seperti itu. Hatta faraghat min hajatiha. Wa fi riwayat Abi Dawud, dan di dalam riwayat Abi Dawud redaksinya seperti ini, fajalasat, lalu perempuan itu duduk. Tidak kemudian acuh, ini orang nggak penting ngapain, enggak ya. Ini mencontohkan kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada kita umatnya. Beginilah cara berperilaku dengan hamba-hamba Allah yang lain. Jadi ketika melihat orang seperti itu, maka yang disadari adalah itu hamba Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang membuat seperti itu, dan Allah menunjukkannya kepada kita. Dan itulah ujian, itulah cara Allah untuk menguji ketinggian iman kita, kedekatan kita dengan Allah, dengan cara apa kita bisa memberi perhatian kepada hamba-hamba yang oleh Allah ditunjukkan untuk kita dalam keadaan apapun orang itu. Hatta qadat, saya sampai perempuan tadi menyelesaikan hajatah, kebutuhannya, sampai menyelesaikan kebutuhannya. Baik, itulah beberapa fragmen ya kehidupan Rasulullah SAW yang luar biasa, yang menunjukkan kemuliaannya dengan cara lemah lembutnya dengan sesama manusia. Bahkan semakin bodoh orang itu, semakin mungkin tidak penting orang itu, maka semakin perhatianlah Rasulullah kepada mereka. Orang yang mencari ilmu, orang yang mencari petunjuk, Nabi sangat perhatian. Kajian pada sore hari ini saya sengaja tidak membaca alinea berikutnya, dan nanti pun saya akan melompat ya. Kita perhatikan di nomor hadis ini, nomor hadis yang 17, saya akan baca langsung melompat besok insyaallah di pertemuan berikutnya di halaman ada hadis ke-18
Ya, saya akan membaca hadis-hadisnya saja. Sementara komentar mu'allif penulis kitab ini akan saya ringkas, saya akan jelaskan dalam penjelasan hadis-hadis. Ya, tidak akan saya baca per kata, tapi akan saya ringkas, saya terjemahkan secara umum saja. Saya akan meloncat ke hadis 18, yaitu tepatnya halaman 68. Insya Allah di pertemuan besok, dan semoga bermanfaat, semoga menambah berkah, semoga menambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.